Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah yang terbaik oleh Allah. Saat ini sudah memasuki bulan Desember kawan. Lebih tepatnya Desember pun hampir segera usai. Saat ini musim hujan sudah relatif lebih cenderung intens. Hujan pun setiap hari sudah bisa dikatakan hampir turun. Oleh karenanya kita harus lebih intensif dalam merawat tanaman porang kita. Di sela-sela hujan seringkali petir menyambar. Tahukah kita bahwa yang namanya petir memiliki manfaat yang luar biasa untuk tanaman kita? Petir seringkali dianggap berbahaya dan menakutkan, terutama dikala hujan deras terjadi. Suaranya yang menggelegar membuat setiap yang mendengarnya menutup telinga. Bahkan beberapa orang dikabarkan meninggal dunia karena tersambar oleh petir. Di balik itu semua, tahukah kita bahwa petir ternyata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di bumi? Petir terjadi karena adanya lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Menurut guru besar ITB, Profesor Dr. Insinyur Rinaldo Suru menjelaskan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi sehingga petir dapat terjadi. Pertama, adanya panas matahari yang menguapkan air. Kedua, terdapat partikel mengambang di udara yang biasanya dari garam laut atau polutan industri. Dan yang ketiga adalah kelembapan suatu daerah. Karena terletak di daerah Khatulistiwa, Indonesia termasuk sebagai negara dengan jumlah petir yang lumayan banyak kawan. Beliau mengatakan petir terbentuk dari awan cumulonimbus. Di dalam awan tersebut terdapat partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel yang positif tersebut berkumpul di atas dan yang negatif berkumpul di bawah. Kemudian saling bergesekan sehingga jika energinya cukup maka akan dilepaskan dalam bentuk petir. Guru besar pada kelompok keahlian teknik ketenagalistrikan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB itu mengatakan bahwa petir sejatinya adalah sahabat bagi kehidupan di bumi. Banyak manfaat yang dihasilkan ketika petir terjadi. Petir itu menghasilkan nitrat yang dibawa oleh hujan yang bagus untuk tumbuhan. Petir juga menghasilkan ozon untuk menutupi sinar ultraviolet. Jadi, petir itu sebenarnya sahabat kehidupan kita. Udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Kandungan udara kering adalah 78,09% nitrogen, 20,95% oksigen, 0,93% argon, 0,04% karbon dioksida, dan gas-gas lain yang terdiri dari neon, helium, metana, kripton, hidrogen, sinon, ozon, radon. Uap air yang ada pada udara berasal dari evaporasi atau penguapan pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya. Aerosol adalah benda berukuran kecil seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Nitrogen dalam bentuk N2 di atmosfer tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Pemanfaatannya N2 bebas di udara melalui penambatan atau yang namanya istilahnya fiksasi, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan ketersediaan nitrogen bagi tanaman. Pengikatan unsur nitrogen adalah proses di mana nitrogen di atmosfer diikat dan diolah menjadi amoniak melalui proses alami maupun sintetik. Nitrogen yang berada di atmosfer berada dalam wujud diatomik atau N2 dan cenderung inert. Proses pengikatan membebaskan atom nitrogen untuk bereaksi. Nitrogen merupakan unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan karena nitrogen diperlukan untuk proses biosintesis komponen dasar tumbuhan, hewan, dan bentuk kehidupan lainnya. Nukleotida
komponen penting penyusun DNA dan RNA, serta asam amino. Penyusun protein merupakan contoh komponen dasar penyusun kehidupan makhluk hidup. Dengan memahami hal tersebut, maka pengikatan nitrogen agar dapat digunakan bagi tumbuhan merupakan konsep penting dalam pertanian sehingga manufaktur pupuk berkembang. Pengikatan nitrogen di alam dapat terjadi melalui petir, seperti yang disampaikan oleh guru besar ITB, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ronaldo Zuro, dan melalui aktivasi mikroba atau bakteri. Bakteri yang dapat mengikat N2 bebas adalah Rhizobium, tetapi hanya dapat hidup jika simbiosis dengan tanaman dari suku legum pada bintil akar. Bakteri Rhizobium merupakan mikroba tanah yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara menjadi amonia atau NH3 yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman legum akan melepaskan unsur N-nya apabila tanaman tersebut mati. Contoh tanaman legum itu contoh misalnya adalah kacang-kacangan, kalerisidi, atau yang lainnya, atau istilahnya pohon yang jenisnya gamal. Bila unsur N cukup tersedia bagi tanaman, maka kandungan klorofil pada daun akan meningkat dan proses fotosintesis juga meningkat, sehingga asimilat yang dihasilkan lebih banyak. Akibatnya pertumbuhan tanaman lebih baik. Peneliti dari Kyoto University, Teruaki Enoto, mengungkapkan hasil risetnya yang dipublikasikan dalam jurnal Nature pada November 2017. Ia menyebutkan setiap kali petir menyambar, elektron akan bergerak cepat di atmosfer lalu bertabrakan satu dengan yang lainnya hingga menghasilkan suatu plasma dan radiasi beragam pancaran sinar. Salah satunya adalah sinar gamma. Sinar gamma ini mampu mengurai kestabilan unsur nitrogen dan oksigen di udara. Oksigen akan terpecah menjadi unsur-unsur tunggalnya lalu kembali bersenyawa membentuk O3. O3 merupakan lapisan ozon yang akan melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang merugikan. Bisa kita bayangkan, makin banyak terbentuk O3 oleh petir, maka makin tebal lapisan ozon pelindung bumi kita. Terhadap unsur nitrogen, petir pun akan memecah kestabilan nitrogen, hingga unsur nitrogen ini lalu bereaksi dengan oksigen dan terbawa air hujan, membentuk senyawa nitrat. Senyawa nitrat ini terbawa air hujan masuk ke dalam tanah, maka akan membuat tumbuhan tumbuh subur. Karena unsur nitrogen dalam senyawa nitrat tersebut akan diserap akar dan merupakan salah satu unsur pertumbuhan yang sangat penting bagi tanaman. Inilah sebabnya mengapa air hujan dapat menyuburkan tanaman, karena air hujan itu membawa senyawa nitrat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Saat kilatan petir menyambar bumi, suhu udara di sekitar petir mencapai 50.000 derajat Fahrenheit atau sekitar 2776 derajat Celcius. Pada suhu panas ini mampu membuat kuman-kuman dan bakteri yang berada di udara langsung mati. Ini berarti kilatan petir mampu membunuh sejumlah bakteri dan kuman penyebab penyakit. Itu sebabnya jika hujan reda, udara akan terasa segar karena hujan telah membawa jumlah bakteri dan kuman yang mati oleh petir, serta beberapa material yang merugikan bagi manusia pun akan ikut terbuang bersama tetesan air hujan. Selain untuk membuat kita semakin tunduk dan takut pada kekuasaan yang maha kuasa, ternyata di balik hujan petir ada manfaat lain yang patut kita syukuri, kawan. Mengenai kejadian orang yang tersambar petir atau rusaknya alat elektronik, hal itu, kata Profesor Zuro, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap petir. Dia menjelaskan, petir seringkali menyambar terhadap struktur bangunan yang lebih tinggi. Untuk itu, jika ada bangunan pencakar langit atau rumah yang lebih tinggi dari rumah lainnya, maka perlu dilindungi oleh penangkal petir. Jika sedang berada di lapangan terbuka seperti di sawah atau di lapangan sepak bola, maka jika sudah muncul tanda-tanda akan terjadi petir, harus segera menghentikan aktivitas
dan berlindung, atau jika tak sempat bisa merapatkan kedua kaki dan merangkak hampir sejajar dengan tanah. Bersandar di pohon pun harus hati-hati kawan, karena rambatannya. Kalau nyandar di pohon tinggi harus ada jarak minimum 1 meter, karena aliran listrik tersebut bisa loncat ke arah kita. Kalau sedang berada di sawah dan di tengah berlindung di saung atau gubuk, juga harus diperhatikan karena posisi saung adalah struktur bangunan paling tinggi ketika di tengah sawah. Untuk itu perlu penangkal petir yang ditancapkan di sisi saung dengan jarak lebih dari 1 meter dari saung itu. Saat curah hujan tinggi, sebaiknya pemupukan dilakukan dengan cara disemprot ke daun atau ditugal. Pemberikan pupuk dengan cara ditugal atau dibenamkan di dalam lubang sekitar perakaran tanaman perlu ditutup kembali dengan tanah. Meski kelihatannya menggunakan pupuk daun atau pemupukan sistem semprot langsung ke daun sangat mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar manfaat-manfaat di atas dapat dicapai. Yang pertama adalah konsentrasi larutan yang dibuat harus berdasarkan petunjuk yang tertera dalam kemasan dan perhatikan frekuensi pemakaiannya. Yang kedua, pemupukan sistem semprot atau foliar application idealnya dilakukan rentang 7-10 hari. Yang ketiga, pupuk daun disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah atau punggung daun. Pupuk daun disemprotkan pukul 8-10 pagi saat embun sudah tidak menempel pada daun, atau pukul 3-4 sore saat stomata sedang membuka sempurna. Yang keempat, jangan disemprot saat menjelang musim hujan atau menjelang hujan turun karena dikhawatirkan pupuk tercuci saat stomata masih tertutup. Yang kelima, menggunakan alat penyemprot terpisah dari yang digunakan untuk herbisida karena larutan herbisida sukar dibersihkan. Ini artinya setelah kita menyemprot menggunakan herbisida, maka alangkah baiknya tangkinya dicuci sampai bersih atau kita menggunakan tangki yang berbeda antara yang untuk pemupukan daun ataupun untuk penyemprotan gulma. Pada saat musim hujan, hindari pemberian pupuk dengan cara dikocor karena selain membuat tanah itu semakin lembab kawan. Selain itu, hindari pemberian pupuk dengan cara ditabur di sekitar tanaman untuk mengurangi risiko pupuk terbuang dan tercuci ke lingkungan sekitar oleh air hujan. Kondisi pertanaman yang semakin lembab cenderung rentan terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, minimalkan pemberian air pada tanaman ketika sering hujan turun. Apalagi akhir ini di bulan Desember hujan hampir setiap hari turun kawan. Air hujan mengandung unsur nitrogen sehingga saat musim hujan pemberian pupuk nitrogen perlu dikurangi atau bahkan dihindari. Pupuk kalium dan fosfor tetap dibutuhkan saat cuaca hujan untuk merangsang pertumbuhan generatif tanaman. Terlebih adalah porang, ketika di bulan Desember mayoritas sudah mulai muncul katak. Dan katak ini adalah indikator bahwa umbi di dalam tanah mulai terbentuk kawan. Oleh karenanya pemberian unsur fosfat dan unsur kalium sangat dibutuhkan untuk pembentukan katak dan juga umbi di dalam tanah. Berdasarkan referensi BMKG, air hujan di Indonesia umumnya bersifat asam, sehingga pemupukan kalsium dan pemberian kapur dolomit yang bersifat alkali perlu dilakukan untuk menetralkan efek asam pada air hujan. Oleh karenanya, mengapa ketika hujan turun sering menjadikan tanah lebih asam? Karena hujan yang jatuh di daerah Indonesia itu menurut BMKG lebih bersifat asam sehingga dapat menurunkan pH tanah. Oleh karenanya bagi petani porang bahwa perawatan intensif itu terjadi biasanya pada bulan-bulan di mana air hujan turun dengan intens kawan. Oleh karenanya ini bulan Desember, sebentar lagi adalah bulan Januari, Februari. Pada bulan-bulan itulah perawatan porang sangat intensif.
Demikian pemaparan kali ini kawan, semoga bermanfaat. Semoga kita semakin bersyukur atas anugerah apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena selama ini yang kita tahu, petir tidak ada manfaatnya untuk kita. Ternyata setelah kita membaca makalah-makalah ataupun jurnal bahwa petir memiliki sejuta manfaat untuk kita. Oleh karenanya, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, baik petir, tanaman, porang, ataupun apapun yang ada di muka bumi ini dapat kita manfaatkan dengan bijak kawan. Oleh karena tersebut, kita juga harus paham betul bahwa cara pemupukan, cara perawatan porang itu juga agak berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.